Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang gak semuanya, balik lagi di Raki Radio Kreatif dan Informatif. Radio masa kini, radio yang bisa ditonton juga. Masih bersama gue Takur, tawakal selalu bersyukur ya, atau Takur tanpa kekurangan. Di episode kali ini kita bakal mengulik seputar mengenai dunia musik, khususnya gitaris. Nah, bagaimana keseruannya, bagaimana pengalamannya, bagaimana kalian bisa menonton dan juga mendengarkan, semotivasi apa, mungkin bisa ke-trigger juga ya dari Bakat Cikodik untuk Bakat Cikodik, abang kakak cici kokodik adik di episode kali ini. Stand by terus di Raki Radio Kreatif dan Informatif. Alright, masih di Raki Radio Kreatif, kreatif dan juga informatif ya. Jadi buat Bakat Cikodik, abang kakak cici koko adik-adik ya. Ini kita mau bahas tentang ingin jadi musisi. Mimpi saja tidak cukup. Nah, maksudnya adalah kalau kita punya mimpi, ada dua pilihan ketika kita lagi mimpi ya. Pertama, melanjutkan mimpi lo dengan tidur, atau mewujudkan mimpi lo bangun, lo berproses dan berprogres gitu. Dan kalau misalnya kenapa sih kalau alasan kalian ingin menjadi musisi ya, mungkin karena hobi, ingin terkenal, ingin menghasilkan uang, ingin berkarya, atau karena terinspirasi musisi idola. Nah, itu tuh bisa menjadi role model kalian tuh, yang dimana tuh ada musisi Indonesia, ada juga banyak kalau ngomongin musisi tuh ada dari Irlandia, ada Rusia, ada UK, United Kingdom, ada British, masalah aliran tuh ada rock, ada Britpop, ada juga death metal, atau banyak genre-genre tuh bisa menjadikan kalian tuh sebagai role model kalian ya, entah itu memang gitaris, jadi drummer, jadi bassis, atau kalian punya skill masih di dalam dunia musik, itu bukan performer tapi ada di balik layarnya sebagai sound engineering, komposer dan lain sebagainya. Nah, setiap posisi itu memang sangat berguna dan sangat vital. Gimana cara untuk mewujudkannya ke area yang lebih besar dari hal yang kecil dulu sebenarnya. Dan yang paling penting itu memang ada bakat, ada juga karena usaha. Bakat itu penting, tapi latihan jauh lebih penting. Karena banyak statement mengatakan practice make perfect gitu. Jadi buat Bakat Cikodik, abang kakak cici koko adik-adik, kalau misalnya memang mau jadi musisi, itu latihan. Di episode kali ini ceritanya dari pelaku ya, yang benar-benar dari titik nol, dari SD sampai right now, berproses dan juga berprogres. Jangan kemana-mana, tetap di Raki Radio Kreatif dan Informatif. Gue lagi di tema Raki Radio Kreatif Informatif sekarang tuh lagi, maaf nih ya, gue lagi ngomongin soal musisi. Ya, kenapa Hansip sama Kang Urut datang? Wahai maniau. Masalahnya itu baunya kemari. Itu rockstar. Sakit tenggorokan. Jadi gini, kalau bicara soal musisi, karena seorang musisi. Ntar dulu, gue mau nanya tadi. Tahu belum nanya. Ini tuh tentang musisi. Iya. Kenapa jadi Hansip sama Kang Urut? Ini karakter. Karena seorang grup band kalau tidak memiliki ciri khas, dia sulit untuk dikenal. Iya. Jadi harus ada karakteristik. Yang enggak, kalau karakteristik nih, ya Bapak tahu mungkin nih, ada band AC/DC, itu karakternya baju SD. Cangcuter dengan selalu pakai jas yang super ketit. Iya, ketat. Itu. Ketat. Nah, kalau gue memang ciri khasnya seperti ini. Karena dulu gue pernah waktu awal ngeband, itu gue biasa. Job sepi. Akhirnya kayak gini rame tiap minggu jobnya datang terus. Datang manggung, ngawal hajatan. Pasukan rendang maju. Kalau gue mah beda. Ini ciri khas. Maaf, gue nggak percaya ini anak band. Gue nggak percaya, anak maknya aja gue nggak yakin. Dil, lu udah tahu, orang tuh udah ngeliat gue udah wah. Pertama face-nya Jamrut. Kedua face-nya Leto. Ketiga Bagaskara. Tar dulu, Bagas sekarang gak gini-gini amat. Yang vokalisnya itu kan Hindia Belanda. Yo, Hindia Belanda. Mau perang lu. Nah, berarti kalau lu memang kata orang sering dibilang vokalis Leto. Tahu dong salah satu lagu Leto. Tahu. Apa yang gimana? Bukan Punjangga.
Leto nggak ada. Aku bukan pujangga. Itu mah base camp. Base Jam. Lo berdua sama aja. Yang ini Leto, ini Base Camp, Base Jam. Kita kan lagi ngomongin soal bagaimana tema kita menjadi seorang musisi. Betul. Kira-kira nih, waktu awal mula lu ngedirin band, rekrutmen nyari grup band itu kan setiap band itu memiliki yang unik-unik. Pasti. Kayak contoh The Massive itu terbentuk dari obrolan emak-emak di tukang sayur. Kok gitu? Masa? Iya, karena misalnya emaknya si Rian, dia bilang, nah anak gua ngeband nih begini lagi nyari gitaris, nyari band. Nah, terus emaknya ngomong, anak gua juga tuh bisa tuh main bass begini. Akhirnya tuh anaknya ketemu. Jadi sampai sekarang, kalau nggak percaya searching dah. Searchingnya apaan? Di Google band uniknya, The Massive ketemu dengan cara unik sebagai band. Oh itu fun fact-nya. Iya itu. Nah, emang kalau jadi anak band emang harus pengetahuan. Lu pengetahuannya apa? Nah, gua seperti ini. Ini juga punya histori saat ngebentuk Apa? grup band. Enggak, emang lu tahu history? Kan Hansip biasanya nggak tahu tuh history itu. Makanya sering-sering itu dia biasanya sama kue bantal, cakwe, history itu. Ya itu nama kuenya gua nggak tahu lagi. Cara bersihinnya bingung. Ganda sturi, payah, payah. Iya itu. Iya, gue tahu maksudnya kuenya tahu cuma Tahu namanya dia nggak kata tahu. namanya. Iya, Ya Ganda malum Senai. lah dia anak komplek. Bapak anak Ya dia anak komplek Ambon yang bisa nyabu. Situ. udah bersih kali sekarang Oh, mah. iya. Udah bersih Iya. sekarang. Jadi musisi lu apa nih? Ya kalau gue udah jelas dong. Dari pertama menjadi band kampung sih awalnya sih gue dari band-band sekolah. Band sekolah. Iya kalau gue dari iseng sekolah ngebentuk grup band. Tapi lu sempat sekolah. Enggak juga. Terus ngapain lu ke sekolah? Buat jadi ngeband gue sekolah doang. tuh intinya gue rekrutmen itu dari anak-anak nongkrong aja nih. Yang biasa kalau lu ketemu temen-temen band lu di mana? Oh, ngamen. Ini nih, gue mulai dari awal dari kecil. Jadi tuh sebelum gue bisa megang alat musik. Oh alat musik. Zaman milenial itu ada kasur. Kalau misal kamu dijemur, ditepok-tepok. Oh, jadi terinspirasi dari emak lu jemur kasur. Nah, akhirnya gue bisa Main drum. main gitar. Ya enggak Kan dong, yang kalau ditepok-tepok tepok-tepok tuh drum Oh, drum. harusnya. Yang ditepok-tepok Iya drum. benar. Iya. Kalau gitar kan mainnya begini. Oh, iya. Nada. Enggak juga. Nada. Itu rebana itu. Nah itu. Jadi gue terinspirasi dengan tepok-tepok itu gue bisa main drum. Kalau fans idola lu musisi legendaris dari Indonesia aja dah, nggak usah internasional lah. Siapa figur yang lu sangat kagumi nih dari vokalis, drummer atau apa siapa? Kalau gitaris banyak sih. Jangan gitaris Soneta udah. Ya itu dia, baru gue pengen sebut. Enggak. Nah, Gitarisnya itu salah satu band pertama kali yang gue denger Bumerang. Gitarisnya John Paul Ipan. John? Paul Ipan. Wow. Itu John Paul Ipan, si Paul ini yang sempat nerawang Piala Dunia kan dulu. Bukan. Si Paul ada yang Paul Gurita. Paul Gurita. Nggak tahu dia juga. Apa sih lo? Kejauhan itu. Kejauhan. Iya John Paul Ipan tadi. Jadi gini Pak Ul. Nah jadi siapa musisi idola lu tadi dari Bumerang? Kalau dari gitaris John Paul Ipan. Kalau gue memang yang sampai hari ini terinspirasi adalah vokalis Steve Eck. Karena muka-muka gue katanya mirip penghapus. Iya harusnya mirip gitaris Steve Eck. Bukan mirip penghapusnya. Bukan Stadler loh. Ska. Jadi ska itu terdiri dari sebenarnya mereka tuh hampir kebanyakan itu aktivis. Jadi pada tahun 98 itu mereka sambil nunggu menjelang demo terus gabut, mereka latihan band. Nah, dan memilih genre namanya alirannya ska. Alirannya ska. Nah, sampai sekarang. Ngapain? Karena alirannya ska, jadi ya sampai sekarang. Oh gitu. Jadi sekarang nih, Ska. contoh lagunya gimana? Ya ilah. Air mawar hitam, harummu mendesakan, gitu. Oh berarti tahu dia. Tahu, aduh, soal makanya, sebelum on air ngulik. Gua sih nggak- Nah, Bakat Cikodik, abang kakak Cici Koko adik-adik ya. Tadi udah sempet gue bawain materi-materi tema-tema terkait di episode kali ini.
Udah gitu juga ada pengantar dari Sketsa Radio. Terserah deh komen aja di bawah lucu apa nggak lucunya ya. Dan sekarang kita udah kedatangan Mas Ale Funky. Mas Ale Funky atau bisa dibilang Ari Kurniawan. Langsung disebut dong. Ale aja, Mas Ale Funky. Dari mana perjalanannya? Jalan ke sini Iya, dari Cibinong. dari Cibinong. Boleh dideketin lagi mic-nya. Nah, dekat. Ntar pinjam duit boleh. 200 udah kan? 200 ya. Mas Ale Funky dari Iya. Cibinong ke sini. Perjalanan Cibinong. gimana? Boleh diceritain dari Jalan Cibinong. sangat seru ya. Sangat seru. Karena aku seneng motoran. Oh, seneng motoran. Kalau mobil kan macet tuh. Iya. Kalau motoran bisa slap-slip. Oh iya benar, bisa slap-slip kayak daging nyelip di gigi ya. Kayak main gitar gitu, pengennya cepet. Oh, ngelit, ya nge-slide gitu iya, ya. Udah naik motor juga Tapping. gitu. Iya betul. Gile, tahu kan gue. Ya lo nggak dulu gue gitaris Roma Irama. Wih, ngeri. Tahuan bohongnya gue. Ini Mas Ale Funky. Ini sejujurnya ya, memang gue tahunya Mas Ale ini bukan dari mana-mana gitu ya. Gue taunya itu memang dari sepupu gue Mas Ale. Oh, sepupu. Iya, sepupu gue yang memang basisnya Candil. Nah Mas Ale ini kan gitar saya Candil kan. Gary. Dunia Sempit amat sih. badan dia yang lebar. Si Gary gendut. Iya, itu dia. Nah pas gue tahu lo main sama Candil in the rock kalisasi Iya kan sekarang betul. namanya ya. Betul. Abis itu baru gue tahu tuh lo masuk di Indonesian Got Talent Betul. gitu kan. Nah itu perjalanannya sebelum nyampe ke Candil, sebelum lo ke Indonesian Got Talent, lo itu siapa sebenarnya? Dan lo itu memang gitaris atau memang dulunya apa? Aku sebenarnya adalah Oh, Brahma Kumbara. jadi tuh sebelum masuk Candil Rokasasi, Iya. Asia Got Talent dulu. Oh Asia Got Talent dulu. Iya, Oke. makanya terbalik kan. Kebalik, betul. Harusnya Indonesia dulu baru Asia. Oh lo Asia dulu, Iya, baru Indonesian Got Talent. cuma Ale Funky dong yang aneh. Itu bukan mana, itu funky namanya. Itu dia. Itu rada selengean funky ya kan, tapi ternyata nggak ketebak atau kepredik Iya benar. ya kan, aku harusnya juga, kan jalurnya gitu ya. dan aku juga nggak nyangka juga langsung lompat gitu ke Asia. Oh benar, tapi nggak melanggar konstitusi kan. Nggak tahu kan ada yang ini kita pinggir jurang aja. Pinggir jurang, Iya, iya. kalau di pinggir panggung kan biasa doi di pinggir panggung. Ngapain itu di pinggir aku? Iya, gua kan gitaris, gitaris Candil. terus main ya? Iya, Main. enter boleh main. Enggak, kamu yang main. Gue yang main. Boleh. Asik. Itu ada berapa senar? Ada 3 deh. Minimal 2 lah gue putusin. Suruh gua main gitar. Enggak, aku mau bohongan aja. Jangan diseriusin masalahnya. Oh, iya. Nah itu balik lagi tuh. Oke, balik lagi. Lo based on data ya, di 2015, sebelum ke 2015, lo itu memang melihat musik band itu dari diri sendiri atau keluarga atau lingkungan? Semuanya. Semuanya. Iya, semua. Dari umur? Dari umur berapa ya? Aku waktu itu kelas 2 SD ingetnya. Umur berapa terus? 2 SD itu sekitar 10 tahun, 10 tahun, 11 kali ya. Iya, 10 Iya, tahun. sekitar segitu. Oke, dari SD Dari SD aku kelas 2 itu udah suka banget sama musik. gitar. Sama gitar atau musik? Gitar dulu. Langsung ke gitar. Gitar dulu. Karena ngelihat kakak tuh. Slang. Kakak. Abang. Oh, your kata brother. abang. Brother. Wih. Kakak slang. Lihat abang, Heeh. dia gayanya slash banget kan. Gondrong, pakai topi Patarno agak panjangan gitu ya. Patarno, Iya. iya boleh. Nah, aku pas kelas 2 SD itu ikut dia manggung. Mm-mm. Aku nonton terus, dalam hati pengen nih kayak gitu. Pengen kayak your brother gitu ya. Iya, pengen kayak gitu. Kakak lu udah ngeband juga? ngeband dia. Oke. Band itu bawain lagu Bumerang. Yang mana tuh? Pelangi itu. Oh iya, zaman-zaman tahun 90-an Om JPI. atas tuh. Oke. Itu udah belajar tuh dari situ. Ngelihat gara-gara your brother terus John Paul Ivan ke-trigger lu tuh. Si brother aku tuh Heeh. JPI banget. Iya, John Paul Ivan banget lah istilahnya Heeh. kan, atau slash lah bisa bilang gitu ya. Nah, Akhirnya lo ke-trigger. trigger sampai 2015 itu aku featuring sama Om JPI. Langsung tuh Enggak lah. 2015. Pokoknya 2015 itu aku langsung featuring sama Om JPI duel. Pas dari SD itu ya, Dari maksudnya dari SD lu belajar kan. Belajar terus. Musik yang lu dengerin?
SD itu kan kakak lo udah bumerang nih Ya. bawainnya. Lo masih SD. Mm-mm. Yang lo dengerin berarti bumerang pasti kan? Pasti cekokin nama dia tuh pasti lagu-lagu itu. Heeh. Bumerang, Jamrut, kayak gitu-gitu. Terus sama Mr. Big, Oke. White Lion kayak gitu-gitu. Wah, ngeri-ngeri ya. Ras. Nih kali ini kicau mania nih. Kicau mania. Nah anak Gen Z gak ada yang tahu tuh ya. Gak ada yang tahu. Ras tuh. Sedikit aja yang paling yang tahu. Tapi kayaknya Ras banyak yang gak tahu deh. Ras RUSH kan? Iya. Oh iya, kayaknya kalau Gen Z gak ada yang tahu. Milenial aja mungkin tipis. Kalau yang di sini ada yang tahu gak coba? Ini Raskin taunya. Kalau Ras sih nggak tahu, tapi Raskin tahu. Gitu. White Lion aku disuruh. White Lion, White Snake. Iya, White Snake. Itu SD lu dengerin itu? Itu kelas 5. 5 SD? 5 SD, 6 SD. Gila. Gue SD itu gue masih ke ini sih, ke Padi, Dewa. Itu juga. Maksud gue tuh udah wah tuh gue tuh SD tuh. Iya, aku pertama kali bisa main gitar itu lagu Padi. Yang judulnya? Semua tentang apa? Semua tak sama. Semua tak sama. Beda berarti ya. Tak sama berarti beda. Atau Mas Agung, ada Mas Agung. Iya, Pimpros ini. Dan dari situ tuh lu pelajarin musik-musiknya. Bener-bener main gitar tuh. Otodidak, finance. Oh. Kan ada yang oto juga. Iya. Kalau aku otodidak, terbilang otodidak bukan nih. Jadi aku berkelana aja. Siapa aja? Ada tetangga yang jago samperin. Ada kopi jago lu beli gitu ya. Kan semuanya jago. Ada Bang Jago. Digebukin dong. Jangan. Jadi semua circle yang ada di ruang lingkup lo, entah itu yang suka musik dengan yang ternyata satu taste sama lo, ternyata itu gitaris atau megang gitar, lo pelajarin. Pasti aku samperin. Dan aku pasti nggak bisa tidur kalau nggak bisa kayak dia. Berarti oh iya, lo orangnya ini juga ya, learning banget ya. Bisa dibilang ambisius juga ya. Nggak apa-apa sih, memang ambisius yang pagi yang positif mah oke tuh. Akhirnya lu manggung pertama kali diri sendiri bikin band atau lu edisional? Nah, manggung pertama kali itu kelas 5 SD. Itu diajakin. Serius lu 5 SD? Serius, aku masih inget banget. Dan itu lucu banget. Dan aku kan emang dari kecil seneng pakai aksesoris ya. Oke. Kayak gelang pakai. Dan itu aku dipanggil anak SMP. Le, bantuin gitar gue dong. Oh, lu suruh bantuin gitarnya? Oh, oke. Ayo, festivalan kita kata dia gitu. Nah, acaranya di sekolah. Oke, SD tuh. Di daerah mana? SMP. Oh, SMP. Daerah mana? Itu yang Laguna Depok, Cimanggis apa? Masuk. Gue Depok, SMA gue Depok juga. SMA gue Depok. Cuman gue nggak tahu. Laguna Depok SMP apa gitu. Oke, terus masuk dah tuh. Le, kita manggungnya siang, cuma lu datangnya pagi ya. Kita belajar dulu, kata dia gitu. Belajar gitar, lagunya apa? Mereka belajar akademisi. Sekolah dulu. Sekolah dulu. Wah, lu tunggu di kantin aja. Aku datang dong. Di kantin aku dirazia sama guru-guru. Dirazia? Dirazia pakai gelang. Oh, nggak boleh emang. Nggak boleh, iya. Nggak boleh. Wah, kataku, Bu, di sini saya ngeband, Bu. Kamu anak mana kayak gitu-gitu. Wah, akhirnya gini amat sih akhirnya. Teman-temanku pada datang, Bu, ini yang bantuin kita nanti festivalan, Bu. Oh, teman lo bilang gitu. Iya, semua gelangku diambilin. Akhirnya diganti. Pede nggak manggung nggak ada gelang, nggak ada aksesoris? Nggak pede, aku langsung minta gantiin. Ya iya makanya biasa kan orang pede karena jam tangannya, betul. Kalungnya, gelangnya. Nah terus lu perform dengan keadaan nggak pede? Tetap harus profesional sih kalau udah. Dengan keadaan nggak ada aksesoris. Lagu apa yang dibawain waktu itu? Ini Bring Me to Life. Respect. Aku inget banget itu. Bring Me to Life. Iya. Evanescence. 5 SD. Iya. 5 SD. Lu kameramen 5 SD Evanescence. Lu Eva Arnas lo. Ada. Saya juga seneng nonton itu. Iya saya juga. Cuma kan maksudnya. Tapi ini ada keteknya bulu ketek. Iya ada. Kok enggak kalau memang tahun 90 itu 80-90 bulu ketek lebat itu tren. Iya katanya kan? Seksi ya. Iya seksi. Lu gak jauh lah ya milenial juga ya. Ini milenial aku. Iya emang zaman ini mungkin adik-adik Gen Z ada yang belum tahu ya. Kalau misalnya sekarang cewek-cewek, bulu ketek lu
lebat Iya. gitu, terus sekarang itu harus mulus putih gitu kan. Kalau tahun 80-90 itu lebat-lebatan bulu ketek malah cewek. Betul. Boleh di searching deh. Itu makin banyak bulu ketek, makin kece, makin funky. Iya betul. Iya kan? Tapi respect sih asli. Dan Ini itu nyambung nanti ke Indonesia Got Talent yang Oke. dikomentarin keteknya. ketek lo. Ngapa jadi ketek? Iya bener, tapi dikomentarin sama Ivan Gunawan kan. Ivan ketek. Gunawan. Dia suka sama ketek gue. Oke lanjut, nanti kita ngomongin ketek setelah lagi ini ya. Oke Mas Ale, Yo. kita balik lagi bahas soal perketekan. Ketek itu maksudnya key and tech gitu. Oke. Kuncinya adalah mengambil. Mengambil. Nah kuncinya adalah mengambil ilmu dan mengambil pengalaman dari Mas Ale. Yang masih umur atau di kelas 5 SD ternyata lu udah dengerin Evanescence. Itu tuh jarang banget anak kecil tuh. Jarang ya. Iya sewah-wahnya. Tapi gue pernah juga ngobrol sama orang yang emang waktu kecil tuh ada juga tuh yang lihat Zeppelin gitu. Ada. Cuman emang jarang banget. Biasanya memang dari Indonesia ya kayak Jamrud, Bumera Iya, itu betul. sosok lah ya. Lo manggung tuh akhirnya tuh. Manggung. Evanescence bawa nih Bring Me Oh, To yang Life gitu kan. Satu lagu. Satu lagu dan guru-guru suka tuh. Yang tadinya Raji aku Oke. pada minta maaf tuh. Oh minta maaf. Nanti SMP-nya di sini aja ya, kata dia. Oh iya, karena melihat potensinya bisa ngebawa nama sekolah itu jadi bagus gitu Iya, kali ya. Dia nggak tahu aja kalau aku belajarnya agak-agak belet. Tapi bener, gue di SMA sama juga kayak lu Mas Ali, ada temen gitu juga. Ya orangnya kalau untuk akademisi gitu tuh, ya memang bukan ininya dia. Iya benar. Tapi ketika lagi ada perform pensi, itu emang dia tuh Iya. gitu. Jadi emang dia otaknya ada di gitar, jiwanya ada di gitar. Aku banget tuh. Tapi ngerasain bangku sekolah kan. Ngerasain dong. Tapi tetap bau gitar sekolah tuh. Buat ini sih bahasanya kalau sekarang mungkin suplemen ya. Iya. Buat apa men-trigger juga tuh ya. Nah akhirnya lu udah bawain Bring Me To Life, lu sendiri di SMP SMA. Boinnya. SMP Band SMA lagunya. tuh lo udah punya band. Maksudnya buat inspirasi juga kan, motivasi juga nih adik-adik yang mungkin masih SD, SMP, SMA. Oke, pas pas abis itu aku nggak lanjut tuh sama band yang Yang minta tadi, bantuanku tuh. oke yang Bring Me To Life itu. Ah, Oke. Makasih ya Le, udah tuh. Dia juga nggak enak tuh aku sampai di Raji ya kan. Mm-mm. SMP aku masuk SMP, Oke. kakakku ngajakin ngeband, Mm-mm. band keluarga lah. Band keluarga. Aku bikin band keluarga. Kakak yang satu main drum, yang satu main bass kayak Mhm. gitu. Lo tetap main gitar. Kita tetap. Vokalisnya. Vokasnya kakak juga cewek. Oh lu 4 Jadi bersaudara. bener-bener 4 saudara, aku 4 saudara. Kayak ini ya, Tobing. Oh iya. Ya, Jelly Tobing, Gitu, Mal kayak Tobing. gitu. Bawa ini apa tuh keluarga? Nah itu masih ngacak tuh karena Top 40-an enggak. atau tetap rock? Kita mau arah ke festivalan. Oh mengedepankan skill. Iya, kita pengen Iya. bermusik tapi pengen ngejar piala. Otaknya udah skill itu. Iya. Jadi mungkin just for information juga ya buat penonton Raki ini, abang Cikodik, abang kakak Ciko adik-adik ya. Kalau band itu tujuannya ke festival, berarti bisa dipastikan tujuan awalnya adalah skillnya itu ditonjolin. Tapi Iya. kalau untuk dia ke kafe atau reguleran, ya itu dia main aman. Iya, aku Gitu, enggak. main aman dan ya ibaratnya udah money oriented banget lah ya. Tuh. Jadi bener-bener aku kita ngulik lagu aja, kita acak-acak aja kata abang gitu. Oke, arrangement. Lagu apa? Waktu pertama itu tuh lagu Niji, biarlah tuh. Oke. 2000 berapa itu ya? Iya. Yang dia baru rilis itu ya. Iya, karena lagu wajib itu kan. Oh iya benar, festival ada lagu itu wajib. sering banget tuh sama Indonesia Pusaka tuh. Iya betul, dua tuh. Dua tuh. Nasional Iya kayak gitu. dan lagu pilihan panitia. Pokoknya kita acak-acak dulu nih biar kita bisa ikutan lomba antar Oke. sekolah dulu. Antar Iya. sekolah tuh aku bawain. Ada berapa sekolah yang ikutan? Pas kapan? Yang Pas kita mulai. Iya. Itu udah pertama tuh kita nggak menang dulu. Oke. Karena kita langsung ke Menpora. apa sih? Tuhan menyertai orang-orang nekat. Iya. Itu nih kita nangis nggak menang. Tapi Tapi kita semakin penasaran. betul, mentality kebangun tuh. Iya kita jadi waktu itu bintang tamunya
Cangcuters sama The Upstar. Ih, Jimmy Danger dulu namanya, bukan Jimmy Multajam tuh. Jadi, Lagi naik-naik tuh. yang lihat tuh kita nangis. Terus Udah juara ya gitu. yang ngomong tuh si Jimmy-nya atau dari Tria Cangcuter? Lupa itu aku. Hmm. Udah pokoknya otak kita tuh besok kita harus lebih keras lagi. Oke. Omku nyeletuk. Menangin di daerah dulu, jalan ke kota dulu kita kata dia. Step by step. Step by step dulu. Ini kita langsung ke kota, wajar lah kita kalah kata dia gitu. Belum oke. lihat ini ya pasarnya ya. Iya. Kita jawarain di kota sendiri dulu deh. Di Cibinong, Sukabumi, Jabodetabek deh. Berhasil tuh. Set. Naik terus ya. Naik terus. Oke, nah dari situ kita masuk ke tahun 2015 nih. Oke. Info yang gue dapet nih 2015 nih Mas Ale masuk 20 besar Super Guitar Competition lewat karya instrumental Hit the Beat. Dan di 2015 juga tuh mendapatkan predikat gitaris terfunky. Asik. Om Funky. Itu udah mulai matang tuh kayaknya. Udah mulai matang ya dengan experience, pengalaman dihantam kanan kiri ya. Jadi Boleh ceritain tuh 2015 tuh. pas kenapa aku ambil solo gitar, karena ngeband ngerasa capek tuh, visi misinya selalu berantem tuh. Tapi aku tetap mau ngeband, tapi aku Betul. tetap mau nyobain sendiri ya. Oke. Solo gitar akhirnya gitu. Oke. Pada itu aku ngikut lagi tuh 2015 Jarum Super ya. Ikutan dan alhamdulillah juara 1. Juara 1 2015 itu. Yang 20 besar Super Gitar Itu se-Indonesia tuh. Indonesia tuh. Respect. Duit 2019 nih tampil membawa nama Indonesia di Asia, balik lagi tadi tuh. Iya tadi awal. betul. Dan orang tuh Indonesian Got Talent baru Asia Got Talent. Sementara lo lewat langsung tuh ya, langsung ke Asia. Gimana ceritanya tuh? Aku 2017 2018 mau nyobain IMB tuh. Gak pernah masuk. Gak pernah masuk. Ini juga nih Indonesia mencari berkat. Di mana ada tahlilan. Wah itu seru juga tuh. Akhirnya lo Asia Got Talent. Enggak, aku tuh IMB udah Oh ya IMB sorry. udah capek deh. Oke. Kayaknya gak masuk dan gak sampai ketemu sama jurinya. Lu gak sampai ketemu jurinya. Jadi, audisi tuh dari pagi sampai malam. Iya sih antri. emang rame banget. Di situ aku udah kayaknya Sekali tuh IMB itu ikutan IMB. 2 kali. 2 kali dan nggak sempat ketemu Nggak. juri. Gila perjalanan lo gokil juga ya. Nah pada saat itu solo gitar lah aku di Blok M. Aku juara 1. Tapi hadiahnya nggak dikasihin ke aku kan. Dibawa kabur. Bawa kabur. Hei kalian orang-orang Blok M panitia. Nah dari situ ternyata ada rezekinya. Ternyata dari orang Asia Got Talent ada yang nonton aku. Dia nelfon. Ale, namanya Bu Ade. Bu Ade baik banget orangnya. Ale ikutan Asia Got Talent. Aku udah males karena aku mikirnya. Audisi lah gini. Nah aku udah. Tapi si Bu Ade ini meyakinkan banget. Kamu datang aja tanggal segini ke Bulungan kata dia. Oke. Pasti ngantri lagi ya Bu. Oke. Asia Got Talent itu apa? SCTV apa SCTV sih? Lupa deh gue. Apa global ya? Asia Got Talent AXN. Oh iya sih ya. Sorry. AXN dia. Luar. Oke. Oke. Asik. Yeah. Luar udah tuh. Aku datang tuh. Aku lihat yang audisi banyak banget. Ini parah. Udah males banget sih. Tapi karena aku sama gitar. Jadi happy aja Kayak punya gitu. teman. Kayak punya teman Iya, happy. bener. Sikat lah. Pas aku datang. Oh udah ada jalurnya nih. Oke. Langsung audisi ternyata. Oh dari Bu Ade itu kali ya. Iya kayaknya udah ditulis tolong nih Ale Pangkil dilihat gitu. Oke. Rekom lah ya. Based on rekom. Nah aku Oke. mikirnya gitu tuh. Mungkin waktu aku audisi IMB gak ada rekomnya nih aku nih. Betul. Gak ada ordalnya nih. Networking lah bahasanya. Oh, no. Kalau ordal tuh bisa dibilang ke negatif tuh. Oh gitu. Ya kan? Ini networking Oh, lah. oke, networking. Iya, gue sapuin. Oke. Makasih ya. Gitu. Udah. Akhirnya masuk. Yang lu bawain apa? Waktu di Asia Got Talent. Heeh. Itu beat itu. Yang waktu juara Oke. Super Gitar aku bawain di situ. Gitu. Keren. Terima kasih. Dan akhirnya lu sampai berjalan sampai saat ini punya band nggak? Yang pas
selalu kan udah panjang nih sampai Masih. 2022. Itu yang sama kakak tuh masih. Lu Cuma tuh band kakak yang cewek udah keluar. band perform aja. Band Atau bukan festival. band festivalan aja. Aku tetap ngeband tuh karena lumayan itu. Jadi ngeband lancar, solo kita lancar. Oke. Karena aku kerjanya itu doang udah. Heeh. Jadi aku mikir festival itu nyari uang, Betul nyari duit tuh. nyari duit. Gitu. Lu sempet ngajar juga nggak? Ngajar juga dong. Di Kenapa memang tahu? di tempat les atau private? Dua-duanya aku jalanin waktu itu. Kalau boleh tahu di mana tempat lesnya? Tempat les Ah, aku namanya Rock School di Cibinong. Rock School. Punya lo sendiri? Punya aku sendiri. Oh ya respect. Jangan boleh lo itu infoin tuh ke di sini nih. Hey guys, jangan Ini nih, lupa ini nih. Yang ini Ya. Jangan lupa aku ada tempat les keren. Tempatnya di Warkop Funky, namanya Rock School. Dan itu muridnya udah banyak alhamdulillah. Dari sebelumnya Rock School itu aku sempat ngajar jadi guru privat di lembaga. Cuma aku mikir karena aku pengen bikin prosedur sendiri. Karena aku pengen lebih efisien dan nggak lebih ke bisnis. Karena aku pengen generasi gitar aku Oke. ada yang nerusin, itu aja sih. Dan itu nggak cuma gitar kan? Drum, Vokal, semua band. semua equipment, semua Ah, tools. Keyboard juga, seband juga. Seband itu untuk kita festivalan nanti. Sejak tahun berapa tuh dibikin? Sebenarnya bikin itu aku tuh udah bikin ngasal-asalan dulu tuh SMP. SMP. Bang ajarin dong. Kataku kok asik keterusan. Mm-mm. Yang udah ada rock school-nya lulus sekolah. Udah ratusan murid ada, udah banyak. Alhamdulillah. Ada nggak hal unik murid yang lo ajarin seperti apa? Cowok atau cewek? Kayak gimana contohnya? Uniknya misalnya, menurut lo hal yang unik deh lo ajarin nih, kayaknya unik nih orang nih. Oh, kalau unik banyak. Banyak. Kalau yang ngeselin juga banyak. Unik banyak, ngeselin banyak. Ntar kita cerita after this song. Oke, tadi kita sempat bilang atau nanya-nanya ya gue pada khususnya ke Mas Ale nih. Saudaranya Frutang kali ya. Beda. Ada Ale. Alinya satu aja. Ale satu ya. Ale rasa beta rasa. Kan Ya. orang Ambon ya. Iya. Nah ini sebelum melanjutkan murid yang ada di musik schoolnya Rock school. Rock School, Mas Ale. Oke. Ini ada penelpon yang ingin terlibat di obrolan kita pada episode kali ini nih. Sesuai tema Raki ya. Iya Radio dong. kreatif Informatif. Keren. Oke, Alright. bisa jadi Raki artinya rock. Oh iya. Iya. A-nya? A-nya aku, Oh, kayaknya. K-nya kamu. I-nya. Ih, kamu nanya mulu. Maaf ya. Tiba-tiba mancing loh. Oke, langsung kita angkat, udah sambung. Halo, selamat gini hari. Dengan siapa, di mana? Halo. Ya. Halo Bang, Halo, saya ya. dari Agung di Cibubur. Oh, Mas Agung. Halo, Bang. Di Cibubur. Siap. Dengeran Mas. ya suaranya? Kedengeran suaranya. Kan Halo, bukan suara Mas rakyat. Agung. Kalau suara rakyat sering gak kedenger. Oh gitu ya. Halo, salam kenal Bang Ale. Halo. Siap, Mas Agung dari Cibubur. Ini udah ada Mas Ale Fangke. Ada yang mau ditanyain? Atau ternyata mau nasehatin? Jangan dong. Silakan Mas Agung. Oh ini Bang, mau nanya sih Bang. Ini kan Bang Ale juga kan ini panutan saya nih. Oh terima kasih. Jadi saya kan ya salam kenal ya Bang Ale ya. Salam kenal. Itu Cibubur deket kok ke Cibinong. Cibinong aja ya. Deket banget. Deket banget itu. Oh iya ya. Iya. Iya kebetulan ya. Boleh, Ya Bang boleh. nih, ini kan saya gitaris. Saya gitaris nih Bang, Oh punya iya. band juga. Oh, keren dong. Mm-mm. Kita tetap tetap berusaha di jalur festival sih, kita ikut festival tapi lagi stuck nih Bang, lagi gimana ya, minta tips nih dari Bang Ale, kira-kira apa saya mending solo aja atau jadi additional band orang lain atau bikin band baru aja ya, soalnya stuck gitu, boring. Ada saran nggak Bang? Kayaknya mau Oke. curhat kamu ya, boring sama bandnya. Iya. Jangan sih, kalau bisa pertahanin. Mm-mm. Pertahanin sama visi misi yang lama itu tuh kadang-kadang cuma ya bubu-bubu. Mas Agung terima kasih ya. Nanti bisa dengerin atau ditonton di Raki iya. Entertainment ya, Mas Agung. Thank you Baik, Mas Bang, Agung. terima kasih ya. Yo. Halo Bang Ale. Yo,
Oke, Mas Ale silakan lanjut. Langsung dimatiin aja. Hah? Langsung dimatiin. Ya kan udah saya taklik. Oke, buat Mas Agung, harus tetap nikmati prosesnya. Oke. Kayak jangan kalau stuck, mungkin emang di era sekarang festival agak susah ya. Betul. Dan umur kita juga semakin bertambah. Betul. Sekarang kebanyakan untuk anak pelajar. Memang agak susah, tapi sebenarnya untuk era 2026 ini lebih gampang. Gampangnya karena sosial media. Iya betul. Oke. Kamu harus punya konten yang bagus, bikin ide-ide kreatif, terus bikin lagu lagu karya kamu tuh, Mas Iya. Agung. Terus kalau lagi ada bumbu-bumbu ribut, kamu cobain ke solo gitar, cobain deh. Oke. Pasti suka gitu. Nah kalau dari Mas Ale sendiri gue mau nanya POV-nya Mas Ale. Apa tuh? Pegiat sosial media juga dong berarti karena Iya, pasti. dunia digital ya. Pasti. Mas Ale ini orang yang nge-cover atau memang gue pede aja dengan lagu gue sendiri? Itu Atau lo ada persentasenya berapa persen? pertanyaan yang sangat keren sekali untuk Terima Bapak kasih. siapa? Saya Bapak SBY. Saya SBY. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa aku bilang bagus sekali? Karena Ah, itu harus aku jalanin semuanya. persentasenya berapa persen? Harus sama. Jadi 50-50 dong berarti. itu kan menurut aku ya. Iya boleh. Iya. Karena aku harus cover iya, karya iya, semua harus libas. Kenapa enggak gitu? Kalau Oke. aku di dunia musik aku. Betul. Tapi dengan style sendiri dong ya. Iya. Ya misalkan banyak orang nge-cover itu sama plek. Nah kalau nge-cover tuh harus bisa lu punya dari diri karakter sendiri karakter sendiri ya. Iya. Kecuali tribute tuh. Iya betul. Beda sama tribut. Nah itu dia. Mungkin nih just for your information juga buat bakat Cikodik ya, abang kakak cici koko adik-adik. Bedanya cover mungkin itu ya Mas Ale ya. Iya. Cover dengan tribute tuh gitu. Betul. Kalau nge-cover ya jangan plek sama. Kalau nge-cover itu ada sense of yourself-nya Iya, di situ. betul, Tapi kalau karakternya. tribute tuh plek pun nggak masalah Nggak karena tribute masalah. tuh. Kalau cover tuh karakter kamu harus keluarin. Oh iya benar. Yang sering nge-cover lagu-lagu apa Mas Ale? Aku sempet ngikutin juga tuh, lagu yang kayak sekarang yang lagi tenar apa aku sikat kayak gitu-gitu. Apa contohnya 2026? 2026. Iya. Kemarin tuh sebotol minuman. Oke. Sebotol minuman, ikan dalam kolam tuh lagu-lagu dangdut aku sikat. Iya, nggak masalah sih Nggak karena masalah. nge-cover dengan style sendiri Iya. lebih kerok kan. Iya, yang penting cocok. Enggak maksain sikat sih. Oke. Mas Ale pasti dengerin Iron Maiden juga dengerin, Metallica dengerin, Pasti. terus Sex Pistols mungkin dengerin, Led Zeppelin gitu ya. Di era sekarang dengerin band juga nggak? Band-band era sekarang. To be honest lah. Sekarang aku sekarang lebih konsep soalnya. Oke. Lebih bikin karya sendiri juga karena kalau kebanyakan dengerin aku nanti keikut alirnya Oh iya. gitu. Tapi tahu band sekarang apa? Yang mungkin selewatan di otak lo. Pasti Di tahu telinga lah lo. karena aku sosmed kan. Iya betul. Sedikit-sedikit pasti aku tahu. Contohnya apa? Yang Indonesia apa yang Indonesia deh, yang Indonesia aja dulu. itu Kicomania bisa disebut band bukan? Apa coba tuh? Kicomania. Lagu kayaknya Lagu itu ya. Lagu, Ya lagu, paling lagu. kalau band apa ya? Heeh. Ya band paling ya kayak Bernadia kayak gitu-gitu. Oke. Cuma aku nggak ngikutin. Iya. Aku iya. ngikutin karena dia cantik aja. Itu pengen aja sih sebenarnya. Oh, pengen itu iya. pengen yang kalau cantik. Lebih ke situ Kan aja. banyak tuh kayak Perunggu, Fish, Nah, Realty Club. Pasti nggak tahu, gue juga nggak tahu ya kenapa gitu. Maksudnya dalam arti bukan dari nama itu ya, bukan band itu. Maksudnya di 2026 nih mostly ya, nggak semuanya nih. Mostly tuh gen milenial, X dan baby boomer tuh mentoknya di tahun 50 sampai di 2010. iya betul. Ini menurut POV gue ya. Nah, bener. Tapi kalau menurut POV-nya Mas Ale, kenapa bisa begitu? Karena gimana ya? Balik lagi idealis kita sendiri kayaknya masih ada ya. Mentoknya di situ ya. Iya, tapi mungkin waktu aku ngajar anak-anak Gen Z sekarang mau nggak mau aku harus pelajarin lagunya. Iya lagi benar. Itu suka ada tuh Bener. kayak gitu. Tapi belakangan ini kok alhamdulillahnya Heeh. musik-musik 90-an ditarik lagi. Iya benar. Karena Itu mentok di aku- situ kali ya. Iya kayaknya Apa karena memang genre itu mentoknya di 90 tahun 2000 ya? Menurut Mas Ale deh, masih berkecimpung di dunia musik. setuju sih. Sehingga di Kalau 2025 atau 2020-an gitu ya genrenya nggak menciptakan. Iya. Gitu Itu ya. setuju sih aku. Oke. Kayak gitu. Jadi
karena selewat aja. Beda cara bermusiknya menurut aku sih beda. Nah penasaran berarti nih Bakat Cikodik, abang kakak cici koko adik-adik nih masalah selera dan bermusiknya Mas Ale kan. After this song sambil siap-siap Mas Ale bakalan performing. Terima kasih Mas Ale. Iya boleh dong. Iya dong. Tapi aku ngeri, takutnya gitaris ini. Oh iya. Anda kamu nggak tahu. Kamu siap jurin aku kan? Iya siap. Kamu tapi siap ya saya caci maki. Ya, jangan. Saya nilai buruk gak apa-apa. Nanti aku bilangin David Foster. Enggak karena saya emang asal-asalan nilai orang. Boleh kata-kata buat ini dong motivasi Gen Z, Gen X, Baby Boomer, milenial. Ini yang masih di dunia musik. Sikat. Nih ini bagus banget nih aku jarang aku sebut di sini karena di podcast Raki aja nih. Untuk anak Gen Z bermusik yang semangat. Karena sekarang ada AI, jangan kalian samakan pukul rata semua karena bermusik itu kita pakai hati bukan pakai robot. Jangan kalian samakan, pokoknya jangan karena gara-gara ada AI, jadi apa-apa gampang, jangan. Kalian harus tahu proses gimana cara belajarnya, gimana cara bermusiknya. Usahain semua pakai hati. Terima kasih teman-teman semuanya yang gak semaunya. Dari Mas Ale Funky, kita ketemu lagi di next episode. Jangan kemana-mana nih, buat penutupan Mas Ale Funky bakal perform. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.